Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman subscriber Hidayah Trip Mania? Mudah-mudahan kita semua tetap diberi hidayah oleh Allah, kita tetap diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalani berbagai macam aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang mengikat tapi jangan terikat. Oke, simak terus di Hidayah Trip. Kehidupan yang ada di sekeliling kita ataupun di sekitar kita tentang kehidupan dunia ini seringkali menjadi suatu permasalahan bagi diri kita. Adanya permasalahan itu dikarenakan adanya suatu kehendak yang tidak bisa terselesaikan. Kehendak apakah itu? Adalah kehendak diri sendiri. Seseorang yang mempunyai kehendak diri sendiri yang begitu beratnya, yang begitu kuatnya, seringkali hanya menjadi pengikat diri sendiri. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang judul tersebut. Bagaimana agar kita mengikat sesuatu tapi tanpa terikat. Kita menginginkan sesuatu tetapi kita tidak terikat dengan keinginan tersebut. Karena apa? Karena segala sesuatu, segala apa yang ada di dunia ini hanyalah sebatas lantaran. Apa yang ada di dunia ini hanyalah fata morgana. Oleh karena itu, jadikanlah segala apa yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, ini hanya sebatas sebagai proses bagaimana diri kita menuju tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang sebenarnya itu apa? Tujuan yang sebenarnya adalah ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Makanya ketika ada orang meninggal dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana diri kita bisa kembali kepada Allah setelah kita menjalani proses di kehidupan dunia ini? Ada beberapa tahapan ya kita hidup di dunia. Sebelumnya kita di alam kandungan, sebelumnya ada di alam ruh ya. Nah, sekarang di alam fana ini, alam dunia ini, alam nyata ini, dan nanti kita akan berpindah ke alam kubur, dan nanti kita akan berpindah lagi ke alam mahsyar, alam perhitungan, alam mizan, sampai di alam-alam yang berikutnya. Nah, kita kesempatan hidup di alam yang fana ini, jangan sampai ketika kita menuju ilaihi raji'un itu kita terperdaya, kita terlena, kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sangat mudah sekali menjadi pengikat diri kita. Justru yang seharusnya kita kembali kepada Allah, tetapi justru sebaliknya kita semakin jauh dari Allah. Ini yang harus kita sadari, ini yang harus kita pahami. Oke, tadi saya sampaikan bahwa yang mengikat diri kita adalah keinginan yang ada dalam diri kita. Ketika keinginan yang ada dalam diri kita begitu kuatnya, maka kita akan sulit untuk melepaskannya. Maka ada cara bagaimana agar diri kita bisa terlepas dari keinginan-keinginan yang tidak bisa terwujudkan, keinginan-keinginan yang tidak bisa dinyatakan. Ada beberapa macam cara. Yang pertama adalah sadarilah bahwa kehidupan dunia ini fana. Dunia kehidupan ini
rusak. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang mungkin besok akan hilang. Apa yang kita dapatkan sekarang sesuatu yang baru, besok bisa rusak. Jadi kita sekarang belum menerima, besok mungkin menerima. Sehingga jangan terlalu terhadap apa yang menjadi keinginan kita kemudian dijadikan segala-galanya. Ini yang berbahaya. Maka sadarilah, yang pertama, dunia ini fana, dunia ini sangat menipu diri kita, sangat berubah-ubah. Itu yang pertama. Yang kedua, pahamilah bahwa kehendak Allah itu mutlak terhadap makhluknya. Ketika segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sudah dikehendaki oleh Allah, maka pasti akan terjadi. Ada istilah kun fayakun. Kun itu Allah berkehendak, fayakun maka terjadilah. Jadi kita harus sadar, harus bisa memahami bahwa apa yang ada di muka bumi ini adalah kehendak mutlak dari Allah. Dan sebaliknya, keinginan atau kehendak dari manusia itu sangat tidak mutlak. Jangan sampai dikatakan bahwa dibalik keinginan manusia yang harus dimutlakkan. Kehendaknya Gusti Allah sing ora mutlak. Siapa Tuhannya? Jangan sampai kita mengaku sebagai Tuhan, ya, atau beliau Tuhan, kita yang hantu. Ada Tuhan, Tuhannya siapa? Hantunya siapa? Nah, ini diri kita. Ketika kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka berarti kita berada di jalan yang menyimpang, jalan yang ibaratnya ini ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian kita menyimpang dari jalan yang lurus, kita berbelok dari jalan yang lurus. Pasti apa? Pasti nanti kita akan tersesat. Maka sadarilah bahwa apa yang ada di muka bumi ini adalah kehendak dari Allah. Jika Allah belum mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, maka sadarilah bahwa keinginan kita itu adalah tidak mutlak. Yang ketiga adalah sadarilah bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah adalah yang terbaik bagi diri kita. Apa yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik bagi diri kita. Maka ketika kita punya keinginan terhadap sesuatu dan belum terwujud, kita sadari bahwa inilah yang terbaik bagi Allah dan terbaik bagi diri kita. Tetapi kadang sulit, berat, ya memang berat, ya memang sulit. Tetapi ketika tidak dicoba, ketika tidak dilatih dari tahapan pertama, dunia fana, ngapain sih harus menderita? Besok juga bisa, sekarang punya besok bisa hilang. Golek angel, kemudian kalau sudah hilang terlalu menderita, wah lebih sakit lagi. Ya, makanya sadarilah itu. Ya, kehendak Allah, apa yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik bagi manusia, bagi makhluk yang lainnya. Sehingga ketika kita belum mendapatkan sesuatu, sadar diri. Yang miskin sadar diri, yang kaya sadar diri. Yang kaya sedang diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah, maka sadarilah bahwa itu pemberian dari Allah yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Mendapatkan dengan cara apa, digunakan dengan cara apa.
apa, untuk tujuan apa. Yang tidak punya harta, yang belum punya jabatan dan lain-lain, itu juga harus sadar diri bahwa yang terbaik bagi orang tersebut itulah. Sadarilah semuanya. Jangan sampai diri kita terbius dengan ambisi-ambisi, keinginan duniawi yang bisa menjadikan diri kita terbelenggu. Boleh kita mencari dunia, boleh kita mengikat, mencari itu mengikat perkara dunia, tetapi jangan sampai kita terikat oleh perkara dunia yang mengakibatnya bisa menjadikan diri kita menjadi lalai, diri kita menjadi lupa, diri kita menjadi menderita. Karena apa? Karena kita sudah jauh dari jalan Tuhannya, apalagi dari kedekatan dengan Allah, dengan Tuhan. Maka sebaik-baik manusia adalah yang bisa menyadari tentang kondisi dirinya di kala apapun, di saat apapun, di kondisi apapun, dia bisa sadar diri. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan, selalu memberikan kebahagiaan, selalu memberikan apa yang menjadi harapan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.